Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Maka sahibil fadilah, sahibil bait, al-fadil, al-alim, sahibus syaja'atil uzma, ad-da'i ilallah, Kiai Haji Abbas Bili Fuad Hashim, pengasuh Pondok Pesantren An-Nadwa Buntet, sekaligus sebagai Panglima Besar Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo di Nusantara dari Aceh sampai Papua. Ketua Panitia Syarif Imran yang gagah perkasa bagaikan macan Cirebon, macan Ali milik Sunan Gunung Jati. Juga Syarif Kiai Haji Syarif berarti Kiai Haji Syarifuddin Tegal, juga guru kita bersama dari Benda Kerep Kiai Haji Ahmad bin Kiai Hasan, Ratu Bagus Mogi Nur Fadil, Panglima yang sangat gagah perkasa dari Bekasi, Jawara Bekasi, Kiai Ihsanuddin Al-Badawi, Kiai Umar Yasin dari Tegal, Raden Dityo Laksmono dari Trah HB2, Sayyid Tengku Mudakari, Mbah Mufid dari Klaten, guru kita bersama Gus Ismail, juga Raden Panji dari Trah Mataram, juga guru kita samping Mbah Mufid ini yang saya sudah kontak batinnya tapi belum tahu namanya. Dari Pamalang juga Gusmar dari lereng Gunung Slamet Banyuwangi, Banyumas. Banyak juga Mbah Baidowi yang rupanya sudah dari semalam datang ke Buntet Cirebon ini, juga Jagat Pelituk, macam-macam ini youtuber pejuang dunia maya, laskar dunia maya hadir semua. Juga ada tamu kita yang kemarin ke rumah saya, perwakilan dari Syekh Sakir dari Unggaran, seorang mursyid thariqah dari Naqsyabandiyah. Mohon ke depan karena ini beliau akan memberikan sebuah tanda dukungan kepada Sayyid Syarif Abbas dari Buntet untuk perjuangan Laskar Sabilillah. Monggo Sayyid Syarif Abbas. Ini Raden Bagus Panji ya, Bagus Umar Panji. Ini saya bacakan dulu. Pondok Paseban Thariqah Al-Mu'tabarah Ar-Rasuli Asy-Syarif Zadallahu syarafa wa ta'diman maklumat. Salam NKRI Pondok Paseban Thariqah Al-Mu'tabarah Ar-Rasuli Asy-Syarif Zadallahu syarafan wa ta'diman, Desa Keji, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu 8 November 2023 memaklumatkan mendukung penyelesaian dugaan kasus penyalahgunaan kaum Ba'alawi yang dinilai melakukan kebohongan nyata tentang nasab dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, mengubah sejarah Nahdlatul Ulama, mengubah identitas makam-makam penting, mengubah sejarah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman. 2. Hormat dan hikmah kepada ahli Duriyah Wali Songo dan Duriyah Mataram, Raden Syarif Abbas
Buntet. Semoga berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Alid Bila Fa Ahmad Syakir Ibnu Muhammad, kepada utusannya untuk memberikan kepada Said Abbas. Dukungan yang sama telah diserahkan kepada saya kemarin di Banten. Monggo. Terima kasih. Monggo. Monggo. Dukungan yang sama banyak datang kepada saya berupa surat-surat atau langsung utusan dari para ulama-ulama yang belum siap untuk bergabung karena kesehatan. Banyak sekali ulama-ulama sepuh kita yang mendukung perjuangan kita bersama yang kumpul pada hari ini di Buntet Cirebon, namun umur mereka yang terkendala oleh kondisi kesehatan belum bisa bergabung secara fisik, namun air mata mereka, doa-doa mereka telah disampaikan kepada kita semua yang hadir di Buntet Cirebon pada hari ini. Juga dari Solo kita kedatangan para Sri Kandi Solo Raya, Muslimat NU se-Solo Raya hadir pada hari ini untuk memberikan dukungan kepada Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo. Juga pengurus dari PCNU se-Solo Raya hadir di tempat ini pada hari ini. Ini coba dari Muslimat NU Solo Raya untuk melambaikan tangannya. Terima kasih. Dan juga para hadirin, orang berilmu itu banyak, tapi orang yang berani untuk bersuara atas kebenaran ilmunya itu tidaklah banyak. Orang yang punya keberanian banyak, tapi orang yang punya keberanian untuk memperjuangkan bersama-sama dalam satu komando itu sedikit. Maka kita bertekad dengan berorganisasi di bawah Laskar Wali Songo ini, kita di bawah satu komando di dalam kelaskaran, yaitu kepada Panglima Besar Laskar Wali Songo Gus Abbas Buntet Cirebon. Buntet dan buntet sama saja tulisannya. Ini Tengku kadang-kadang bungsu dia. Ini bungsu, makanya bungsu begitu. Saya banyak dikelilingi bungsu-bungsu, jadi amboknya gede-gede. Itu Bagus Mogi bungsu, Said Tengku bungsu, Gus Fuad bungsu, banyak bungsu. Masalah cumi aja ribut, diskusi cumi ribut. Itulah bungsu. Diskusi biasa lagi makan ada cumi, ini haram, ini halal, ribut akhirnya sampai dibawa-bawa ke YouTube. Mbak Alawi ketawa aja, Mbak Alawi sangkain serius masalahnya, ternyata cuma masalah cumi, kepiting, cumi sama peda. Kata orang Banten halal, karena saya suka. Kata orang Aceh haram. Gus Fuad belain saya karena masih saudara. Ribut akhirnya sama Tengku masalah cumi-cumi itu. Akhirnya kebawa ke YouTube. Mbak Alawi udah girang aja, nyatanya cuma masalah cumi. Alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat penuh sejarah. Ini adalah pesantren, salah satu pesantren tertua setelah Benda Kerep yang ada di Cirebon,
putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Putra-putra Buntet telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Panglima Besar Hizbullah yang diutus oleh Mbah Hashim Asy'ari untuk memobilisasi massa Nahdlatul Ulama, para santri-santri dan masyarakat dari mulai Cirebon sampai Surabaya, itu adalah Kiai Haji Abbas, kakek daripada Gus Abbas ini. Maka mudah-mudahan 10 November 1945 yang telah puluhan tahun resonansi semangatnya kemudian menggema kepada kita yang terpilih pada masa ini yang akan ditulis dalam sejarah, dan saya sedang menulis sejarah itu. Saya tulis sejarahnya perjalanan di dalam meluruskan nasab, perjalanan di mana putra-putri bangsa Indonesia mulai menyadari akan jati dirinya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat. Saya tulis sejarahnya tanggal per tanggal. Setiap kunjungan saya tulis nama-nama mereka, kemudian saya ungkapkan sekitar apa yang saya alami di situ, agar apa? Perjuangan kita hari ini tidak akan cepat hilang dan akan kemudian dibaca oleh anak cucu kita ratusan tahun yang akan datang. Dari Kalijaga saya lupa, ini ada pemangku dari Demak, dari makam leluhur kita bersama Sunan Kalijaga. Alhamdulillah bisa hadir juga bersama-sama kita, yang bernama Kiai Haji Mujahidin, yang biasa disebut Gus Muj. Dulu zaman Sunan Kudus, kalau pengen tahu berapa cuma tentaranya, 700 orang doang. Sunan Kudus itu diberi sama Sunan Raden Fatah, Sultan Fatah, itu 700 pasukan, tapi dapat membereskan dari mulai Surabaya sampai Banten. Seluruh pemberontak-pemberontak dari Kesultanan Demak dapat untuk dibereskan hanya dengan 700 orang. Makanya yang ada Sunan Kudus garang-garang, kiai tapi garang. Sunan Kudus. Kenapa? Karena Sunan Kudus adalah panglima dari para wali songo. Sunan Gunung Jati hakimnya. Kalau ada yang bulat, Sunan Gunung Jati. Sunan Giri itu waktu sidang antara Syekh Abdul Jalil dengan Sunan Giri, ribut sebagai jaksa dan penuntut dan pengacara, yang menghakimi adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Ampel guru daripada Syarif Hidayatullah, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri dan lain sebagainya, baik yang termasuk dalam Wali Songo maupun yang tidak termasuk dalam Wali Songo, itu masuk dalam istilah Wali Songo kita hari ini. Jadi yang dimaksud Wali Songo dalam perjuangan Wali Songo Indonesia ini bukan hanya Wali Songo sebagai orang-orang yang 9, tetapi Wali Songo sebagai istilah dari ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Itulah yang kita maksud hari ini dengan perjuangan Wali Songo. Maka wahai saudara-saudaraku di Aceh, saudara-saudaraku di Mandailing Natal, di Musi Banyu Asin, di Pagaruyung, di Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, semuanya harus bersama-sama kita jaga Indonesia kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia kita, dengan semangat menyadari bahwa kita bangsa besar dan kita tidak mau untuk direndahkan oleh bangsa lain apapun, baik yang dia ada di luar negara kita maupun tamu-tamu kita yang dulu kita terima. Wahai para tamu-tamuku, tamu-tamu kita bersama, kita akan terima siapapun tamu kita, akan kita hormati. Tapi kalau kalian macam-macam, putra-putri Nusantara,
akan mengadakan perhitungan dengan kalian. Zaman Sunan Gunung Jati, orang Cirebon tidak semuanya jadi prajurit. Yang macul tetap macul, yang dagang tetap dagang. Hari ini pun yang setuju dengan kita mungkin 90%, tapi yang mau kumpul-kumpul hanya baru 2.000-3.000 orang seperti hari ini. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah, seperti leluhur kita dipilih untuk bersama Sunan Gunung Jati yang hanya ribuan orang sebagai pasukan penyebaran Islam di tanah Jawa Barat dan Banten bersama Sunan Gunung Jati. Begitu pula dengan di daerah lainnya, di Mataram, di Ampel, di Madura. Tidak semuanya orang mau kumpul-kumpul begini. Yang dagang lumayan kalau ninggalin pasar, betul tidak? Yang petani sayang kalau ninggalin padi mau panen, betul tidak? Tapi dalam setiap masa akan ada orang-orang yang siap mengorbankan segalanya demi perjuangan untuk kemuliaan anak cucunya di masa yang akan datang. Dan kitalah orang-orang itu di abad ini. Sudirman sudah ada masanya, Mbah Hasyim Asy'ari sudah ada masanya, Sunan Gunung Jati sudah ada masanya, Sunan Ampel masanya sudah lewat. Sekarang masanya kita laskar fisabilillah, perjuangan Wali Songo. Oleh karena itu, hari ini Kongres 1 Perjuangan Wali Songo Indonesia 12 November 2023, Pondok Pesantren An-Nadwa, Buntet, Cirebon. Dengan ini saya nyatakan resmi dengan mengucapkan bismillah, dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita, kekuatan kepada kita semua, rizki yang banyak, rizki yang maha luas. Istri kita yang tinggalkan, tahu-tahu ada yang ngasih emas 5 kilo. Amin. Amin. Biar perjuangan jalan, istri kita nggak marah, betul tidak? Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.